Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BIMTEK pemungutan dan penghitungan suara di TPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta disampaikan oleh Mariono Kartiko Channel. Tahapan dan jadwal. Program atau kegiatan tanggal 23 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2024. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di TPS tanggal 23 November sampai dengan tanggal 26 November 2024. Penyiapan TPS paling lambat tanggal 26 November 2024. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. A. Pemungutan suara di TPS tanggal 27 November 2024. B. Penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024 dengan catatan apabila penghitungan suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau tanggal 28 November 2024 pukul 12 siang. C. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2024. Pengumuman hasil penghitungan suara di PPS tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2024. Berikut adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. 1. Persiapan pemungutan suara. 2. Pelaksanaan pemungutan suara. 3. Persiapan penghitungan suara. 4. Pelaksanaan penghitungan suara. Tahapan 1. Persiapan pemungutan suara. Pra-persiapan pemungutan suara 1 hari sebelum hari H. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. KPPS memastikan menyimpan perlengkapan pemungutan suara di tempat yang aman dan bebas banjir. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pembagian tugas anggota KPPS. Persiapan pemungutan suara. KPPS menyiapkan TPS. Pengumuman dengan menempelkan DPT, daftar pemilih pindahan atau DPTB, dan daftar pasangan calon di TPS. Penyerahan salinan DPT dan DPTB kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Selain kegiatan persiapan, KPPS melakukan 1. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan 2. Pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Pemberitahuan pemilih. KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih menggunakan formulir model C pemberitahuan KWK. KPPS dapat menyampaikan foto atau dokumen digital formulir model C pemberitahuan KWK dalam format pesan elektronik kepada pemilih melalui messenger atau surel atau media internet lainnya yang bersifat private atau personal dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Ini adalah formulir C pemberitahuan KWK dan pengaturan jam kehadiran pemilih. Terdapat pengaturan saran waktu kehadiran pemilih DPT disarankan dibagi menjadi 6 kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir model AKAPKO daftar pemilih secara proporsional. Berikutnya penyiapan TPS. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel. Dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. Tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. Dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih, termasuk penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta alur pemberian suara oleh pemilih. Dalam menyiapkan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat. Pelayanan terhadap pemilih prioritas dan pemilih disabilitas. Pengaturan posisi tempat duduk prioritas di tempat pada baris depan kursi pemilih. Pemberian akses yang memadai bagi pemilih yang menggunakan kursi roda menuju ke bilik suara. Pengaturan tinggi meja kotak suara sehingga pemilih yang menggunakan kursi roda mendapatkan kemudahan dalam memasukkan surat suara ke kotak suara. Dalam rangka memberikan akses lebih kepada saksi dan pengawas TPS untuk menyaksikan dan mengawasi pemilih dalam proses pemilihan di TPS, maka posisi tempat duduk saksi dan pengawas TPS berada di belakang KPPS 1. Inilah denah TPS. Pintu masuk berada di sini, kemudian pintu keluar berada di sini. Penerima tamu adalah KPPS 4, ini adalah meja KPPS 4, kemudian meja KPPS 5, ini adalah meja KPPS 3, ini meja KPPS 1, dan ini meja KPPS 2. Tempat duduk pengawas TPS, saksi, dan pengawas TPS berada di belakang KPPS 1. Kemudian ini adalah tempat duduk pemilih, dan tempat duduk pemilih prioritas berada di baris paling depan. Ini adalah bilik suara. Jarak memadai untuk pemilih disabilitas menuju bilik suara. Ini adalah bilik suara disabilitas. Ini adalah meja kotak suara. Ini adalah meja tinta. Kemudian ini adalah pintu keluar. Kemudian tahapan kedua, pelaksanaan pemungutan suara. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13 waktu setempat. Kegiatan pemeriksaan persiapan akhir dapat dihadiri oleh saksi, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat. Petunjuk teknis, pemeriksaan TPS dan perlengkapannya, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasi di depan meja ketua KPPS, mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, menerima surat mandat dari saksi, saksi dan pemantau pemilihan. Ketentuan saksi dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilihan. Atribut saksi. Saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar. Ketentuan larangan atribut juga berlaku untuk pemilih. Mandat saksi. Saksi harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh pasangan calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jumlah saksi. Saksi berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu. Pemantau pemilihan. Pemantau pemilihan terdaftar yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada ketua KPPS. Selanjutnya rapat pemungutan suara. Agenda rapat pemungutan suara. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas KPPS. Pelaksanaan pemberian suara. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih, dan pengawas TPS yang hadir,
Rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih, dan pengawas TPS yang hadir paling lama 30 menit. Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan, terdapat saksi, pemilih, dan atau pengawas TPS yang sudah hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Kehadiran saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai dicatat dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Berikut adalah ketentuan pemilih yang bisa memilih di TPS. DPT. Pemilik KTP L yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan. Daftar pemilih pindahan. Pemilik KTP L yang terdaftar dalam DPT namun tidak dapat memberikan suara di TPS yang bersangkutan terdaftar. Daftar pemilih tambahan. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih dan hanya dapat memberikan suara di TPS sesuai alamat di KTP L. Pemilih pindahan DPTB dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Jika pemilih pindahan tersebut hadir sebelum waktu tersebut karena mengalami keadaan memaksa, pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih pindahan DPTB atau yang disebut daftar pemilih tambahan atau DPK dapat memberikan suara di TPS pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP L pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk. Berikutnya pemilih yang berhak memilih di tempat pemungutan suara. Pemilih pindahan yang berasal dari luar wilayah pemilihan DKI Jakarta tidak berhak memberikan suara di TPS wilayah DKI Jakarta. Pemilik KTP L wilayah di luar DKI Jakarta atau penduduk di luar wilayah pemilihan dan tidak terdaftar dalam DPT tidak berhak memberikan suara di TPS wilayah DKI Jakarta. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan KTP L atau biodata penduduk. Potensi pemungutan suara ulang. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Pelaksanaan rapat pemungutan suara. Pembukaan perlengkapan tungsura. Ketua KPPS membuka perlengkapan pemungutan suara dengan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen yang peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara yang masih dalam keadaan disegel. Memperlihatkan kepada pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara dipastikan telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT di setiap TPS dan pembukaan perlengkapan tungsura. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, pengawas TPS, dan pemantau pemilihan terdaftar secara berkala mengenai 1. Jumlah surat suara yang diterima. 2. Tata cara pemberian suara dilakukan secara berkala atau berulang-ulang. 3. Tata cara menyampaikan keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan terdaftar atau masyarakat atau pemilih. 4. Tata cara pemantauan oleh pemantau pemilih terdaftar. 5. Pembagian tugas anggota KPPS dan 6. Hal lain yang diperlukan.
Penjelasan kepada pemilih. KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemberian suara meliputi: pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan, dan pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon dalam satu kotak. Tata cara pencoblosan. Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara yang diberikan Ketua KPPS untuk memastikan surat suara tidak dalam keadaan rusak. Pemilih dapat meminta surat suara pengganti, menerima surat suara dalam keadaan rusak dan atau keliru dalam mencoblos surat suara. Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti dan mencatat surat suara yang rusak dan atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara. Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan satu kali. Surat suara pengganti diambil dari surat suara cadangan. Surat suara cadangan selain sebagai pengganti digunakan untuk pemilih pindahan dan pemilih tambahan. Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia. Penggunaan surat suara pengganti dan surat suara cadangan dicatat dalam berita acara. Tata cara pencoblosan. Setelah pemilih memeriksa dan meliti surat suara, pemilih melakukan pemberian suara. Pemilih harus menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan. Setelah memberikan suara, pemilih diberi tanda khusus pada salah satu jari dengan tinta sebelum keluar TPS. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan apapun pada surat suara. Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara. Dalam hal pemilih merupakan pemilih disabilitas fisik, pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari pada bagian tubuh lainnya. Tugas KPPS. Tugas KPPS keempat, meminta pemilih untuk menunjukkan model C pemberitahuan KWK atau model A surat pindah memilih atau identitas kependudukan dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan dan dengan KTPL yang bersangkutan. Memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap atau salinan daftar pemilih pindahan jika pemilih telah terdaftar. Memeriksa jari tangan pemilih. Meminta petugas ketertiban mengarahkan pemilih yang tidak membawa model C pemberitahuan atau KWK untuk memastikan namanya dalam salinan daftar pemilih di papan pengumuman. Tugas KPPS kelima, mencentang pada salah satu kolom jenis kelamin laki-laki atau perempuan bagi pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS 4. Meminta pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih tetap KWK dan meminta pemilih pindahan untuk menandatangani model C daftar hadir pemilih pindahan KWK. Meminta pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT untuk menuliskan nama lengkap sesuai KTPL dan menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. Mempersilahkan pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk dan menghimbau untuk tidak meninggalkan TPS sebelum pemilihan selesai memberikan suara. Tugas Ketua KPPS. 1. Memimpin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 2. Memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban. 3. Menandatangani surat suara. 4. Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara. 5. Memanggil pemilih untuk memberikan suara. 6. Memberikan surat suara kepada pemilih. 7. Mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua. Tugas KPPS kedua. 1.
membantu menghitung logistik pemilihan. 2. Menerima formulir model C pemberitahuan KWK model A, surat pindah memilih, dan data pemilih DPTB sebagai dasar pemberitaan surat suara berdasarkan urutan kehadiran. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Tugas KPPS ketiga. 1. Membantu menghitung logistik pemilihan. 2. Menulis dan menempel nomor TPS, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota dan nama ketua KPPS pada surat suara. 3. Mengumpulkan formulir model C pemberitahuan KWK dan model A surat pindah pemilih setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Tugas KPPS ke-6. Mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Memastikan pemilih telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan sesuai jenis pemilihan. Tugas KPPS ke-7. Meminta pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta, memastikan jari pemilih telah tercelup seruas kuku pemilih, melarang memilih membersihkan tinta jari pemilih, mempersilahkan keluar dari TPS. Tugas petugas ketertiban. 1. Mengatur antrian pemilih di TPS. 2. Meminta pemilih menunjukkan model C pemberitahuan KWK atau model A surat pindah memilih atau identitas kependudukan sebelum memasuki TPS. 3. Meminta pemilih untuk mengecek nama pemilih pada papan pengumuman apabila tidak membawa model C pemberitahuan KWK. 4. Menjaga ketertiban di TPS. Pintu keluar TPS. 1. Memastikan jari pemilih telah berisi tanda tinta. 2. Mempersilahkan pemilih untuk meninggalkan TPS. 3. Menjaga ketertiban dan keamanan TPS. Kegiatan KPPS sebelum pemungutan suara berakhir. Pelayanan pemilih tambahan. 1 jam sebelum pemungutan suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan pemilih tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. Pelayanan terhadap pemilih tambahan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan surat suara. Waktu pemungutan suara berakhir. Pada saat waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS. Layanan pemilih disabilitas. Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai kehalangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping. Pemilih disabilitas netra dalam memberikan suara pasangan calon dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Tahapan 3. Persiapan penghitungan suara. Persiapan penghitungan suara. Ketua KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara. Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh saksi dan atau pengawas TPS dan dapat diliput oleh pewarta. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. KPPS menyiapkan sarana dan prasarana berupa
tempat rapat penghitungan suara di TPS termasuk papan penghitungan suara atau tempat memasang formulir, tempat duduk KPPS, saksi dan pengawas TPS, penyiapan formulir, alat kelengkapan lainnya. Berikut adalah tata letak penghitungan suara. KPPS menyusun tata letak TPS dalam proses penghitungan suara dengan memberikan kemudahan bagi saksi, pengawas TPS, pemantau, masyarakat, dan pewarta menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Berikut adalah tugas KPPS. 1. Tugas KPPS kedua, membuka setiap surat suara dan memberikan kepada Ketua KPPS. Membantu Ketua KPPS mengisi formulir model C hasil KWK Gubernur, mengambil foto C hasil KWK Gubernur dan menyalidisasi. Mengambil foto C hasil KWK Gubernur dan memvalidasinya. Membagikan salinan C hasil KWK Gubernur kepada saksi, pengawas, dan PPS melalui aplikasi Sirekap. 2. Tugas Ketua KPPS menjelaskan tentang tata cara penghitungan suara dan sah atau tidak sahnya surat suara, menentukan sah atau tidak sahnya surat suara, memastikan formulir model C hasil KWK Gubernur dan formulir model C hasil salinan KWK Gubernur telah dibuat dengan benar dan cermat, menandatangani formulir model C hasil KWK Gubernur dan formulir model C hasil salinan KWK Gubernur, meminta tanda tangan saksi dan menyerahkan salinan kepada saksi dan pengawas TPS, memastikan formulir model C hasil KWK Gubernur dan formulir model C hasil salinan KWK Gubernur dimasukkan ke dalam sampul dan dimasukkan kotak suara, memastikan semua proses penghitungan suara berjalan dengan baik. Tugas KPPS ketiga, mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil KWK Gubernur bersama dengan KPPS 4. Membagikan salinan C hasil KWK Gubernur kepada saksi, pengawas, dan PPS melalui aplikasi Sirekap. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. 4. Tugas KPPS keempat, mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir model C hasil KWK Gubernur bersama dengan KPPS 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Tugas KPPS kelima, melipat surat suara setelah dibaca oleh Ketua KPPS. Membantu memasukkan logistik ke dalam kotak suara setelah penghitungan suara. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua KPPS. 6. Tugas KPPS ke-6, menyusun surat suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 25 lembar surat suara bersama KPPS 7. Memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkannya ke dalam kotak suara apabila pemungutan suara telah selesai. 7. Tugas KPPS ke-7, menyusun surat suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 25 lembar surat suara bersama KPPS 6. Memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkan ke dalam kotak suara apabila pemungutan suara telah selesai. Tugas petugas ketertiban KPPS. Pintu masuk TPS 1. Menjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara. 2. Mengawal kotak suara ke PPS. Pintu keluar TPS. 1. Menjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara. 2. Mengawal kotak suara ke PPS. Tahapan 4 atau yang terakhir, pelaksanaan penghitungan suara. Teknis penghitungan suara. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya.
Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar hadir. Diulangi, mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar hadir pemilih tetap KWK, model C daftar hadir pemilih pindahan KWK, dan model C daftar hadir pemilih tambahan KWK. Selanjutnya, kriteria suara sah adalah surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon. Tanda coblos pada satu kolom nomor urut foto atau nama pasangan calon dinyatakan sah. Tanda coblos lebih dari satu kali pada satu kolom nomor urut, foto, atau nama pasangan calon dinyatakan sah. Tanda coblos tepat pada garis satu kolom nomor urut, foto, atau nama pasangan calon dinyatakan sah. Dalam hal terdapat tanda coblos pada satu kolom yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Pencatatan hasil penghitungan suara. Pencatatan hasil penghitungan suara. Hasil penghitungan diperoleh suara catatan adalah, saya ulangi, hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C hasil KWK Gubernur. KPPS mencatat jumlah surat suara yang digunakan ke dalam formulir model C hasil KWK Gubernur. Hasil penghitungan harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan. Pembetulan penulisan hasil. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, Ketua KPPS melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka dan atau kata atau frasa yang salah dengan dua garis horizontal dan menuliskan angka dan atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan atau kata atau frasa yang dicoret. Ketua KPPS wajib membubuhkan farab pada angka dan atau kata pada frasa hasil pembetulan. Saksi yang hadir dan bersedia membubuhkan farab pada angka dan atau kata atau frasa hasil pembetulan. Ketua KPPS wajib mencatat kejadian pembetulan dalam catatan khusus dengan menggunakan formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Pencatatan hasil penghitungan suara. Ketua KPPS memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor alamat TPS, dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint terhadap surat suara yang tidak digunakan, sisa surat suara cadangan, surat suara yang rusak dan atau surat suara yang keliru coblos. Dalam memberi tanda silang, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS. Cara penulisan angka pada form C hasil. Untuk menyatakan kosong ditulis X, tidak menyentuh garis. Angka 0 ditulis seperti biasa 0. Angka 1 menggunakan garis lurus. Angka 2 ditulis seperti biasa. Angka 3 ditulis seperti biasa. Angka 4 ditulis dengan bagian atas terbuka. Angka 5 ditulis seperti biasa. Angka 6 ditulis seperti biasa. Angka 7 dapat ditulis seperti biasa. Angka 8 ditulis seperti biasa. Angka 9 ditulis seperti biasa. Formulir C hasil KWK Gubernur atau biasa disebut plano. Ditempel di papan tulis. Gambaran formulir C hasil KWK terdiri dari judul, nama formulir, logo daerah, April tag. 1 terdiri dari 3 digit angka.
Dua digit pertama mengidentifikasi jenis pemilihan atau Pilgub 1. Digit kedua, identifikasi halaman. Digit ketiga, identifikasi jumlah pasangan calon pada halaman kedua, halaman ketiga. Gambaran formulir C hasil. 1. Pencatatan hari, tanggal, waktu pemungutan dan penghitungan suara ditulis dengan huruf yang jelas. 2. Identifikasi nama provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS ditulis pada seluruh halaman. 3. Pencatatan kegiatan sebelum rapat pemungutan suara dimulai. Penulisan hasil penghitungan suara. A. Pada kolom rincian perolehan suara sah, penulisan penghitungan suara berupa tanda 1 garis tegak. B. Pada kolom jumlah tiap baris, penulisan penghitungan suara berupa angka Arab. C. Pada kolom jumlah suara sah, penulisan penghitungan suara berupa 1. Angka yang berpedoman pada jumlah seluruh baris. 2. Hitamkan bulatan pada angka sesuai dengan isian angka pada kotak. Untuk kolom rincian perolehan suara sah dan kolom jumlah tiap baris yang tidak digunakan diberikan garis penutup berupa huruf Z. Hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Gambaran formulir C hasil. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT, laki-laki 250, perempuan 346, jumlah laki dan perempuan 596. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap berjumlah 515 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 5 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPK berjumlah 2 pemilih. Total dari 1, 2, 3 adalah 522. Berikutnya adalah jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS adalah 611. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih berjumlah 522. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos berjumlah 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai termasuk sisa surat suara dengan cadangan adalah 86. Sedangkan data pemilih disabilitas 0. Formula kunci penulisan hasil penghitungan suara. Pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih. A. Data pemilih diisi sesuai dengan jumlah DPT dan di TPS. B. Data pengguna hak pilih diisi sesuai dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilih di TPS merujuk pada C. Daftar hadir pemilih tetap KWK. Jumlah harus sama. Jumlah harus sama 522 dengan
Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Dua, diisi sesuai dengan jumlah DPTB yang menggunakan hak pilihnya di TPS merujuk pada C. Daftar hadir pemilih pindahan KWK. 3. Diisi sesuai jumlah DPK yang menggunakan hak pilih di TPS merujuk pada C. Hadir pemilih tambahan KWK. Diisi sesuai total jumlah pemilih DPT, DPTB, dan DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Hasil yang benar adalah jumlah harus sama. Pada lingkaran merah jumlah harus sama. Di 3 kolom inilah kuncinya jumlah harus sama. Ini terdapat pada formulir kunci penulisan hasil penghitungan suara pada KWK atau plano. Pencatatan rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pasangan calon. Data suara sah dan tidak sah diisi sesuai dengan total jumlah suara sah. B. Diisi sesuai dengan total jumlah suara tidak sah. C. Diisi sesuai dengan total jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Pada lingkaran merah, jumlah harus sama. Terakhir, penandatanganan formulir dan pendokumentasian. Setelah penghitungan suara selesai, ketua dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir model C hasil KWK Gubernur serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan formulir yang telah ditandatangani dalam bentuk dokumen elektronik dan menyampaikan kepada KPU, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan terdaftar atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir. Model C hasil KWK. Model C daftar hadir pemilih tetap KWK, model C daftar hadir pemilih pindahan KWK, dan model C daftar hadir pemilih tambahan KWK setelah ditandatangani oleh KPPS. Salinan DPT dan salinan DPT berupa foto atau video. Pembuatan salinan. KPPS mengisi form hasil salinan. KPPS menggandakan form C hasil salinan dengan menggandakan di TPS. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir C hasil salinan. Hasil penggandaan formulir C hasil salinan. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan C hasil salinan pada tiap saksi, pengawas TPS, PPK melalui PPS pada hari yang sama. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C hasil salinan, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. KPPS mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir C salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka dan atau kata kalimat yang salah dengan 2 garis horizontal dan penulisan angka dan atau kata kalimat hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret. Ketua KPPS dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka dan atau kalimat pembetulan
dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik. Dalam hal KPPS tidak dapat menggunakan formulir karena tidak tersedianya alat pengganda dokumen dan KPPS tidak dapat menggunakan dokumen elektronik, maka penyediaan alat pengganda dokumen dapat difasilitasi PPS. Penyelesaian keberatan. Saksi dan atau Bawaslu Kelurahan pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih hasil penghitungan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat keberatan, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan atau menyandingkan data perolehan suara dalam formulir model C hasil salinan KWK dengan formulir model C hasil KWK Gubernur. Jika keberatan dapat diterima, KPPS melaksanakan penghitungan sesuai dengan prosedur dan atau seketika melakukan pembetulan terhadap hasil penghitungan perolehan suara. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. Ketua KPPS dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan atau saran perbaikan dari pengawas TPS yang hadir. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari pengawas TPS. KPPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat ke seluruh kejadian khusus menggunakan formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima dicatat pada formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK dan ditandatangani oleh saksi serta Ketua KPPS. Penulisan hasil penghitungan suara. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. KPPS wajib menyampaikan satu rangkap formulir model C hasil salinan KWK Gubernur kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS. Penyampaian formulir C hasil salinan juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik. PPS wajib mengumumkan formulir C hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan. KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan C hasil salinan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. KPPS dapat menyampaikan formulir daftar hadir dan kejadian khusus dalam bentuk dokumen elektronik. Kriteria pemungutan suara ulang. Hal-hal yang harus diantisipasi KPPS. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Keadaan tertentu antara lain: A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. D. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan atau E. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Penerapan prinsip keterbukaan. Dokumentasi. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir kegiatan rapat pemungutan dan penghitungan suara. Prinsip keterbukaan.
Kegiatan selama rapat pemungutan dan penghitungan suara dapat diliput oleh pewarta dan disaksikan oleh masyarakat. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.